welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Ruli. Di video kali ini kita bakal membahas persiapan apa saja yang perlu kita bawa untuk menuju persalinan. Nah, buat kalian yang bakal bentar lagi menunggu kelahiran si buah hati, apa saja sih yang perlu kalian siapkan, apa saja yang sudah kalian siapkan? Kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa dukung video aku dengan cara kasih like, comment, and subscribe. Dan share video ke media sosial yang kalian punya. Nah, di sini aku bakal berbagi tips ke kalian bagaimana apa saja perlengkapan atau persiapan apa saja yang perlu kalian bawa untuk menuju persalinan. Nah, biasanya ibu yang melahirkan secara normal dengan sesar itu agak berbeda ya. Tapi itu adalah satu perjuangan yang tidak bisa kita nilai, itu perjuangan banget untuk melahirkan buah hati baik secara normal maupun secara sesar. Itu sama-sama bertaruh nyawa ya guys. Nah, jadi yang dimaksud berbeda di sini adalah persiapan apa yang perlu kita bawa. Nah, biasanya kalau yang persalinan normal ini itu nggak lama ke rumah sakitnya, jadi bisa cuma sehari atau 2 hari, dan berbeda dengan hal yang sesar. Kalau yang sesar itu bisa lebih dari 3 hari. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa saja persiapannya, silahkan nonton video ini sampai habis. Oke, jadi yang pertama adalah kalian itu wajib mempersiapkan mental kalian. Nah, mempersiapkan fisik kalian untuk menuju persalinan. Karena itu adalah suatu hal yang paling ditunggu-tunggu untuk ibu selama 9 bulan mengandung dan bakal melahirin seorang anak, baik dia cewek ataupun cowok, boy atau girl itu. Nah, kenapa sih kita harus mempersiapkan fisik dan mental kita untuk menuju persalinan? Karena itu adalah suatu yang penting untuk kita mempersiapkan tenaga kita juga guys. Jadi biasanya kalau sudah memasuki bulan 8 trimester ketiga itu dokter sudah mewajibkan kita untuk banyak bergerak, olahraga, pokoknya banyak melakukan aktivitas yang bisa mempersiapkan diri untuk menuju persalinan, baik dari fisik, dari kesehatan, dari organ intim kita juga sudah mempersiapkannya. Nah, dan yang kedua yaitu kalian mempersiapkan dana. Nah, kenapa sih kalian perlu mempersiapkan dana untuk persalinan? Itu sangat penting banget karena kita nggak tahu berapa dana yang perlu kita keluarkan untuk menuju persalinan. Baik kita di Indonesia ini kan ada beberapa bantuan dari pemerintah. Buat kalian yang menggunakan BPJS, mungkin persalinan kalian akan ditanggung oleh pemerintah dengan kalian cara membayar setiap bulannya. Nah, tapi kalian itu juga perlu mempersiapkan dana untuk hal-hal yang lain yang mendesak seperti itu ya guys. Jadi buat keluarga yang menjaga, suami yang menjaga, makanan itu biasanya kita tanggung sendiri selain dari biaya persalinan. Dan yang ketiga adalah kalian perlu mempersiapkan peralatan bayi. Nah, kalau misalnya persalinan normal ini, kalau aku dulu ya, itu tuh cuma sehari aja ke rumah sakit. Jadi misalnya hari ini kita masuk sore, besok sorenya kita sudah bisa pulang kalau kita memiliki fisik yang sehat ataupun dengan pemeriksaan dokter bahwa kita boleh pulang. Itu kalian nggak perlu banyak-banyak bawa baju, kalian hanya perlu membawa perlengkapan bayi aja secukupnya. Sama juga halnya dengan sesar. Tapi kalau sesar ini kalian perlu mempersiapkan lebih dari baju persalinan itu lebih dari untuk 3 hari. Nah, biasanya kan kalau sesar itu kita memerlukan check up terus nih, baik secara luka dan sebagainya. Itu memerlukan lebih dari 2 hari atau 3 hari seperti itu. Jadi kalian perlu mempersiapkan pakaian bayi seperti selimut bayi, bedong bayi, dan topi bayi itu untuk menghangatkan bayinya guys. Oke. Mempersiapkan pompa ASI. Nah, biasanya buat ibu yang baru melahirkan itu biasanya
air asinya itu nggak semuanya bisa keluar gitu guys. Jadi ada ibu yang air asinya lancar, nih kayak aku nih ya, dari bulan kelima aja aku hamil, air asi aku udah keluar, dan nanti pasti bakal lancar banget kalau udah selesai persalinan. Nah ada juga ibu yang sudah bersalin tapi air susunya masih belum keluar. Nah kalian tuh perlu banget dengan namanya pompa ASI untuk menjaga supaya membantu kalian untuk mempercepat keluar ASI. Nah kalian juga bisa minta bantu ke dokter, ke suster atau suami kalian untuk pijat supaya ASI kalian itu cepat keluar guys. Nah kalian itu nggak perlu namanya terlalu ribet untuk mempersiapkan perlengkapan apa saja untuk menuju persalinan. Itu nggak perlu ribet banget, jadi cukup sesimpel itu persiapan kalian supaya kalian itu nggak bingung gitu loh, bawa apa ya gitu kan, karena kita di rumah sakit itu nggak bakal lama ya. Nah mungkin video aku sampai di sini aja, semoga video aku bisa membantu. Mohon maaf jika informasi yang masih kurang dan belum puas. Kalian bisa komen di bawah apa saja sih yang masih kurang, yang perlu kalian bawa untuk ke rumah sakit atau persiapan persalinan kita. Nah buat ibu-ibu yang bakal menuju persalinan kayak aku sebentar lagi guys, aku juga lagi nunggu karena sudah masuk 8 bulan dan bentar lagi nggak terasa, tinggal sekitar 5 minggu lagi aku bakal melahirkan. Aku minta doanya supaya aku bisa melahirkan secara normal dan lancar, diberikan kesehatan dengan keadaan COVID seperti ini. Semoga kita sehat selalu dan semoga kalian semua bisa melahirkan secara normal, sehat, secara yang sesar juga, secara sehat, bayinya sehat, ibunya sehat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa guys.